Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Semoga kita tidak bosan untuk menyimak cerita kami ya. Cerita yang jadul ini, sebuah novel tetap di novel kami di bagian ke-8. Di bagian ke-8 ini ada judul kesedihan dan duka terdalam yang dilewati Arya. Mari kita membacanya bersama. Tolong carikan uban nenek. Sekalian kalau ada kutu yang tinggal seperti gatal nih kepala nenek, kata nenek pada Arya. Nenek telah duduk 10 menit yang lalu di depan pintu rumahnya. Beliau senang duduk di depan pintu sambil melihat-lihat. Makin tua, beliau makin putih rambutnya. Penglihatannya juga mulai kabur, namun suaranya masih jelas saat terdengar oleh Arya. Arya mendekati neneknya. Nenek tidak ada ubannya. Yang mana uban nenek? Semuanya sudah putih, tanya Arya candai neneknya. Iya, itulah ubannya. Kutunya adakah, tanya nenek lagi. Gatal sangat pala nenek, lanjutnya. Nenek ada ketombe nih. Ini juga ada anak kutunya. Sambil Arya garus-garus dasar rambut nenek. Rambut nenek berminyak sehingga mudah untuk mengambil anak kutu yang nempel di dasar kepala. Beliau sering meminyaki rambutnya dengan minyak kemiri yang dibeli di toko. Seperti nenek, Arya juga punya kutu. Biasanya mereka yang sering mandi sungai sering mendapatkan kutu di kepalanya. Jikalau terasa gatal yang tak tertahan lagi, mereka segera membasmi kutu-kutu tersebut dengan obat kutu peditox. Maka dengan seketika kutu-kutu tersebut mati. Keesokan paginya setelah rambut didiamkan semalaman dengan peditox. Segala cerita nenek ceritakan kembali kepada Arya. Kenapa ya? Saat nenek pejamkan mata, saat nenek kabur pandangan ini, saat itu pula huruf-huruf dan tulisan Al-Quran seakan-akan hadir di hadapan mata nenek, tanya nenek pada Arya. Mungkin karena nenek sering baca Quran, jadi huruf pada Al-Quran itu sudah melekat dalam pandangan. Walaupun mata nenek terpejam, jawab Arya sekenanya. Iya ya, mungkin juga, kata neneknya. Neneknya lanjut lagi berkata, mungkin jodohmu ini orang Jawa ya, orang Sunda atau orang Bogor. Biar nanti sekalian pulang ke kampung halaman nenek, begitu terka nenek. Hehe, tak tahulah nek, jawab Arya sambil tersenyum kecil. Jodoh di tangan Allah, lanjutnya. Sampai saat ini pun belum ada bayangan tentang jodoh dalam benak Arya. Yang dia tahu dia harus fokus ke sekolahnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, nenek sudah semakin tua dan mulai sakit-sakitan. Oleh kakaknya bapak, Arya memanggil dengan sebutan Bibi. Nenek dibawa ke rumah Bibi, biar Bibi mudah memantau untuk merawat nenek. Arya dan adiknya jika sore tidak ke rumah nenek lagi, dia juga ikut ke rumah Bibi malam harinya, dan paginya kembali pulang ke rumah untuk siap-siap ke sekolah. Jarak rumah Bibi dan rumah nenek 2,7 km, lumayan jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Bibi merupakan kakak bapak, merupakan satu-satunya anak perempuan nenek dari 5 bersaudara. Sebelumnya, Bibi inilah yang merawat nenek selama sakit, mengantarkan keperluan nenek sehari-hari. Terkadang beliau bersama anaknya yang bungsu sering mengunjungi nenek dengan membawakan makanan. Sehingga akhirnya nenek dibawa ke rumah Bibi untuk mendekati perawatan. Supri, begitulah nama anak bungsu nenek, berpaut 2 tahun lebih muda dari umur Arya. Terkadang jika datang anak Pak Ute, Anto, terpaut 1 tahun lebih muda dari Arya, mereka biasa bermain bersama karena umur mereka sebaya. Apalagi jika libur akhir pekan, mereka biasa berkumpul di rumah Bibi sambil menjenguk nenek. Keadaan nenek semakin tua, semakin lemah, dan sempat membaik, namun itulah ajal nenek. Sampai di sini menjelang subuh, mereka mendengar kabar nenek sudah berkurang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka berucap setelah mendengar kabar tersebut. Mereka segera ke rumah Bibi. Nenek sudah berpulang, Arya. Ikhlaskan ya, biar perjalanan beliau dimudahkan Allah. Bibi membisikkan di telinga Arya. Arya melihat wajah nenek untuk yang terakhir kalinya. Jenazahnya tersenyum dan bersih, wangi menyeruak ke dalam dan sekitar rumah. Masya Allah, inilah buah dari Al-Quran yang sering beliau baca sepanjang siang, sepanjang malam, dan sepanjang waktu, pikir Arya. Selamat jalan, Nek. Semoga Allah menempatkan nenek di surganya. Amin. Suasana duka masih mengelabui Arya. Tak ada lagi canda tawa beliau, tak ada lagi nasihat-nasihat beliau, dan tak ada lagi yang memaksa Arya untuk sholat 5 waktu.
Arya ingat walaupun masih main, hanya sekedar minum di rumah beliau. Beliau sempat bertanya, "Sudah sholat?" Tanya beliau. "Belum," jawab Arya. Maka saat itu juga harus segera disuruhnya Arya sholat sambil diberi wejangan. Padahal teman main Arya sudah menunggu menantikan Arya untuk melanjutkan permainan. Didikan dan asuhan beliau sangat membekas dalam benak Arya. Namun itulah yang telah Allah gariskan, ajal beliau sampai di situ. Allah memberikan gambaran dan pelajaran dengan adanya kematian, bahwa kita pun milik Allah dan juga akan kembali kepadanya. Selesai bagian ke-8 ini teman-teman. Alhamdulillah, mari kita nantikan bagian yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.